Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai metode SOSTAJ. Sebelumnya, izinkan saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri. Nama saya Eriana Zahra dengan NPM 18106310 dan ada rekan saya Nopita Rosnawati dengan NPM 18106310 dan ada Ratna Yuliasari dengan NPM 18106310 dan yang terakhir ada Alia Tasya Sidik dengan NPM 18106310. Materi yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian marketing. Menurut Stokes 2008, marketing adalah sebuah fungsi untuk mengorganisasi yang dapat tetap menjaga hubungan dengan konsumen, membaca kebutuhan konsumen, mengembangkan produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen, dan membangun sebuah program komunikasi untuk mengungkapkan tujuan organisasi. Menurut Chavez 2006, marketing adalah proses manajemen yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Sederhananya, marketing yaitu berupa penciptaan dan kepuasan permintaan untuk produk dan layanan. Selanjutnya, ada pengertian digital marketing. Digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Tujuan digital marketing adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Seperti yang kita tahu, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat luas, sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Selanjutnya, ada kelebihan digital marketing. Banyaknya digital marketing yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan membuktikan bahwa digital marketing memiliki banyak kelebihan dan manfaat yang dapat diperoleh. Berikut beberapa kelebihan dari digital marketing dibandingkan dengan pemasaran konvensional. Yang pertama, kecepatan penyebaran. Strategi pemasaran dengan menggunakan media digital dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Selain itu, digital marketing juga dapat diukur secara real-time dan tepat. Yang kedua, kemudahan evaluasi. Dengan menggunakan media online, hasil dari kegiatan pemasaran dapat langsung diketahui. Informasi seperti berapa lama produk Anda ditonton, berapa banyak orang yang melihat produk Anda, berapa persen konversi penjualan dari setiap iklan, dan sebagainya. Setelah mengetahui informasi-informasi seperti itu, selanjutnya Anda dapat melakukan evaluasi mana iklan yang baik dan buruk, sehingga Anda dapat memperbaiki untuk periode berikutnya. Yang ketiga, jangkauan lebih luas. Kelebihan berikutnya yaitu jangkauan geografis dari digital marketing yang luas. Anda dapat menyebarkan brand atau produk ke seluruh dunia hanya dengan beberapa langkah mudah dengan memanfaatkan internet. Yang keempat, murah dan efektif. Dibandingkan dengan pemasaran tradisional, tentu saja digital marketing jauh lebih murah dan efektif. Biaya anggaran yang dihemat dapat sampai 40%. Hal tersebut menurut Gartner's Digital Marketing Spin Report. Selain itu, survei juga menunjukkan bahwa 28% pengusaha kecil akan berpindah ke digital karena terbukti lebih efektif. Yang kelima, membangun nama brand. Digital marketing membantu Anda membangun nama brand dengan baik. Eksistensi dunia maya dengan keberadaan brand Anda sangat penting karena orang akan melakukan pencarian online sebelum membeli produk Anda. Selanjutnya mengenai kelemahan digital marketing. Yang pertama, konsep marketing era commerce ini, pemasaran secara online dapat dengan mudah ditiru oleh pesaing bisnis lainnya, karena tidak ada lagi batasan teritori lagi yang bisa menghambat produsen memasarkan produknya. Yang kedua, digital marketing ini sangat tergantung pada teknologi atau internet.
Apabila suatu daerah masih belum dekat dengan teknologi, maka sebagus apapun produk tersebut tidak akan dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga, tidak semua orang paham internet, hanya kalangan tertentu generasi produktif yang paham teknologi dalam mengakses internet, atau terutama generasi milenial. Yang keempat, tidak semua produk cocok dipasarkan dengan pemasaran digital marketing atau media online. Yang terakhir, dengan pemasaran di era keterbukaan ini, maka bila setiap ada hal yang kurang sesuai atau tidak memuaskan customer, akan dapat langsung bercerita di sosial media dan bahkan menjatuhkan produk tersebut atau produsen, dan menimbulkan penilaian jelek terhadap produk tersebut di masyarakat. Selanjutnya yaitu manfaat digital marketing. Yang pertama ada jangkauan global. Poin ini sudah sempat disinggung juga di tabel. Lebih asiknya selain jangkauannya lebih luas, biaya yang dikeluarkan pun juga tergolong lebih murah. Yang kedua, ongkos lebih murah. Masih berkaitan dengan poin pertama, melalui perencanaan yang baik dan target yang jelas, kampanye digital dapat menyasar konsumen secara presisi. Yang ketiga, mudah dilacak. Statistik dari kampanye yang dilakukan dapat dipantau secara real time. Bahkan laporan dari Tools Analytics pun tersaji lengkap, atau demografi hingga perilaku konsumen. Yang keempat, mudah disesuaikan. Digital marketing memungkinkan strategi pemasaran dijalankan dengan lebih personal. Hal ini akan membuat calon konsumen merasa lebih dimengerti dan dapat meningkatkan penjualan. Yang kelima, terbuka. Kehadiran media interaktif dalam digital ini membuat loyalitas antara bisnis dan konsumen menjadi tampak jelas. Sistem reputasi dapat mengeratkan hubungan keduanya. Yang keenam, ada potensi viral. Penggunaan kombinasi teks, audio, dan video yang bisa disebarkan ulang oleh pengguna di media sosial memiliki potensi kampanye untuk jadi viral. Yang terakhir, ada instan. Pemasaran digital memungkinkan calon pembeli untuk melakukan transaksi saat itu juga. Tidak perlu telepon untuk konfirmasi maupun datang langsung ke toko, tinggal klik-klik. Perencanaan digital marketing melalui metode SOSTAK. Menurut Cavey, SOSTAK adalah sebuah model kerangka perencanaan yang memungkinkan dengan mudah untuk diikuti dan mampu untuk mengidentifikasi seluruh hal utama yang harus dilakukan agar dapat mencapai tujuan. Sistem perencanaan SOSTAK juga merupakan karya P.R. Smith yang telah dipilih sebagai salah satu dari top 3 model marketing di dunia oleh para pemberi suara dalam polling The Chartered Institute of Marketing. Melalui metode SOSTAK, kita akan melakukan tinjauan terhadap situasi yang ada di sekitar bisnis, menentukan tujuan-tujuan berbasis analisis situasi, merencanakan strategi-strategi yang diperlukan demi mencapai tujuan tersebut, membuat taktik sebagai turunan detail dari masing-masing strategi, menetapkan penanggung jawab serta waktu pelaksanaan strategi serta taktik tersebut, serta yang terakhir melakukan kontrol atau evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Sehingga dapat dipahami bahwa SOSTAK merupakan susunan perencanaan berdasarkan beberapa hal utama dalam menentukan tindakan termasuk penentuan keputusan dalam melakukan pemasaran. SOSTAK merupakan singkatan dari Situation Analysis, Objective, Strategi, Tactics, Action, dan Control. Yang pertama ada Situation Analysis. Situation Analysis adalah analisis lingkungan dan review proses internal dan juga sumber daya untuk menginformasikan strategi. Lingkungan pemasaran yang terus berubah memberikan banyak kesempatan untuk mengembangkan sebuah produk baru, pasar baru, dan media baru untuk mencapai mitra bisnis. Berikut ini tahapan metode-metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Tahapan pertama ada siapakah konsumen digital kita saat ini, bagaimanakah mereka melakukan interaksi dengan merek, platform apakah yang mereka gunakan, dan bagaimana juga demografinya. Di tahapan kedua ada analisis SWOT, yaitu apa saja kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang dihadapi oleh organisasi ini. Di tahapan ketiga ada analisis kompetitor. Siapa saja kompetitor kita, bagaimana cara mereka berkompetisi, apakah melalui harga, produk, nilai tambah, layanan pelanggan, reputasi, atau apa saja diferensiasi kunci yang mereka miliki. Tahapan keempat yaitu lanskap kanal digital. Buat daftar semua kanal-kanal digital yang kita gunakan dan tingkat performa masing-masing kanal. Yang kedua ada objektif. Menurut Chavez dan Smith, objektif adalah menginformasikan strategi dan taktik dan juga membantu dalam mengkomunikasikan tujuan strategis untuk tenaga kerja dan investor. Objektif terdiri dari 5S. Yang pertama ada sell. Salah satu manfaat dari adanya penerapan e-marketing pada perusahaan adalah dapat membantu dalam meningkatkan penjualan. Dikarenakan promosi yang dilakukan perusahaan secara online bisa menjangkau masyarakat. Yang kedua ada serve. Manfaat lain dari adanya penerapan e-marketing adalah menambah value bagi para pelanggan. Maka buatlah e-marketing yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau customer service. Yang ketiga ada speak. Jika penerapan e-marketing pada perusahaan bertujuan untuk bisa lebih dekat dengan pelanggan, maka buatlah e-marketing yang menjadi sarana komunikasi yang efektif antara perusahaan dengan pelanggan. Yang keempat ada save. Jika penerapan e-marketing bertujuan untuk mengurangi biaya promosi, maka buatlah e-marketing yang dapat mengurangi anggaran biaya yang sering dikeluarkan perusahaan sebelum adanya penerapan e-marketing. Yang kelima yaitu sizzle. Jika tujuan perusahaan menerapkan e-marketing adalah untuk meningkatkan brand awareness dan juga recognition melalui jalur online, maka buatlah e-marketing yang dapat menyebarkan informasi mengenai brand, produk, atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan secara tepat kepada masyarakat. Menurut Chavez dan Smith, ada 5 manfaat penting di dalam menentukan objektif pada e-marketing. Yang pertama ada grow sales, melalui distribusi yang lebih luas, promosi, dan juga penjualan. Yang kedua ada add value, memberikan nilai lebih secara online. Yang ketiga ada get closer to customer, dengan cara melacak, memberikan pertanyaan, membuat percakapan, dan juga belajar tentang mereka. Yang keempat ada save cost, yaitu menghemat biaya dari pelayanan, promosi, transaksi, penjualan, dan administrasi, mencetak dan juga mengumumkan dan juga meningkatkan keuntungan dari penjualan. Yang kelima ada extend the brand online, memperkuat nilai brand di tempat yang baru. Yang ketiga, strategi. Strategi merupakan salah satu cara perusahaan agar dapat mencapai sebuah tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Strategi ini dibuat berguna untuk mendukung tercapainya sebuah target dan juga tujuan. Cara yang digunakan untuk menganalisa strategi pemasaran adalah dengan strategi stop dan strategi sit. Strategi stop. Yang pertama ada segmen, yaitu identifikasi kelompok yang berbeda dalam sasaran pasar yang bertujuan untuk mengembangkan penawaran yang berbeda untuk kelompok. Yang kedua ada target market. Evaluasi dan pembentukan bagian yang tepat agar dapat dilakukan pengembangan proses tawar-menawar. Yang ketiga ada online value proposition. Menentukan penawaran online perusahaan atau penawaran perusahaan kepada pelanggan melalui channel online. Yang keempat ada positioning, yaitu berpaku pada bagaimana cara sebuah merek diketahui dalam pikiran sebuah kelompok pelanggan. Yang selanjutnya yaitu strategi seed. Yang pertama ada squash or stage,
menentukan tahapan-tahapan dari tipe e-marketing yang akan dibangun. Yang kedua ada integration, yaitu menentukan hubungan proses atau hubungan database yang mana saja yang dapat terintegrasi. Yang ketiga ada tools, yaitu menentukan alat yang akan dipakai untuk tahap pembangunan website perusahaan tersebut. Selanjutnya yang keempat ada taktik. Taktik adalah rincian dari strategi. Taktik adalah bentuk detail dari strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Taktik umumnya bersifat jangka pendek dan hanya dapat dikembangkan setelah strategi telah disepakati. Menurut Capey dan P.R. Smith tahun 2008. Menurut Capey dan Smith tahun 2008 menentukan taktik dapat menggunakan konsep marketing mix yang berarti suatu kerangka kerja mapan konseptual yang membantu pemasar untuk struktur pendekatan mereka ke setiap target pasar. Ini harus dipelajari ulang dan diterapkan kembali secara online. Marketing mix dibagi menjadi 7P, yaitu yang pertama ada product, place, price, promotion, people, process, dan physical evidence. Selanjutnya yang kelima ada action. Setelah menentukan strategi dan taktik, maka perlu disusun rencana kerja yang berstruktur. Setiap rencana kerja yang tersusun harus memiliki project plan dalam pencapaian tujuan, seperti berapa lama rencana kerja akan selesai dan lain-lain. Menurut Capey dan Smith tahun 2008. Selanjutnya yang keenam ada kontrol. Fungsi kontrol di sini adalah untuk memonitor dan mengevaluasi secara berkala apakah aplikasi e-marketing yang telah diterapkan perusahaan sudah berhasil mencapai tujuan atau belum. Jika belum, kesalahan apa yang membuat pencapaian tujuan menjadi terhambat? Corrective action seperti apakah yang harus dilakukan untuk memperbaikinya? Menurut Capey dan Smith tahun 2008. Kesimpulan mengenai presentasi kali ini yaitu digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Dalam melakukan perencanaan, digital marketing bisa digunakan dengan metode SOSTACH yang terdiri dari situation analysis, objektif, strategi, taktik, action, dan kontrol. Metode SOSTACH merupakan susunan perencanaan berdasarkan beberapa hal utama dalam menentukan tindakan termasuk penentuan keputusan dalam melakukan pemasaran. SOSTACH juga merupakan karya P.R. Smith dan telah dipilih sebagai salah satu dari top 3 model marketing di dunia oleh para pemberi suara dalam polling The Carter Institute of Marketing. Melalui SOSTACH, kita akan melakukan tinjauan terhadap situasi yang ada di sekitar bisnis, menentukan tujuan-tujuan berbasis analisis situasi, merencanakan strategi-strategi yang diperlukan demi mencapai tujuan tersebut, membuat taktik sebagai turunan detail dari masing-masing strategi, menetapkan penanggung jawab serta waktu pelaksanaan strategi serta taktik tersebut, serta terakhir melakukan kontrol atau evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan ataupun ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.